Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Lukman Nur Hakim, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Lukman. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Pak Lukman, berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian, sebetulnya apa dasar penetapan tersangka rekan Anda, Ibu Nur Hayati? Sampai detik ini pun saya masih bingung, Mbak, dengan dasarnya apa. Karena semua proses yang sudah dilalui, yang tersangkanya saudara Paku Supriyadi sekarang berimbas kepada Bu Nur Hayati, itu saya bilang itu Bu Nur Hayati sebagai bendahara sudah sesuai kerjanya, itu sesuai poksinya seorang bendahara. Dan bukti-bukti uang itu diminta sama Ku sudah ada semua. Sampai foto pun diserahkan ke kasih pun istilahnya diminta dan disaksikan sama perangkat yang lainnya. Itu, Mbak. Ya, kalau menurut yang disampaikan oleh polisi, bukti-bukti apa saja yang menguatkan status tersangka Nur Hayati? Dia itu kena pasal 55 ikut serta. Nah, saya bilang ikut sertanya di apa? Kalau mencairkan uang itu sebagai tugasnya bendahara. Yang patut kita pertanyakan, kok bisa cair ke bank atau ke rekening desa ini, akibatnya siapa? Rekom dari siapa? Itu kan waktu pencairan itu rekomnya itu ada dari kecamatan. Nah, yang saya tanyakan, kenapa dana-dana yang tahun berikutnya sebelumnya ini belum selesai pembangunannya, kenapa SPJ belum selesai? Ini sudah dicairkan atau direkomendasi oleh camat bisa dikeluarkan. Yang perlu dipertanyakan itu, bukan seorang bendaharanya gitu loh, Mbak. Ya, Pak Lukman, sebetulnya bagaimana duduk perkara kasus dugaan korupsi ini? Duduk perkaranya itu dari tahun 2018, di awal 2019 Ibu Nur Hayati ini menyurati saya bahwa ada ketimpangan di desa untuk pembangunan. Banyak bangunan yang tidak direalisasi oleh kubu. Itu Bu Nur Hayati ini kirim surat ke saya dan suratnya pun sekarang udah dikasihkan ke penyidik. Itu sebagai bentuk dia pelaporan ke BPD yang selama ini mengawasi, kan itu. Nah, saya mengingatkan Ku kembali. Nah, Pak Ku hanya bahasanya siap-siap nanti saya laksanakan. Saya laksanakan, nyatanya tidak. Sampai Bu Nur Hayati di tahun yang sama dia menyurati saya lagi. Ini tambah parah, Pak Ketua BPD. Tolong ini, kasihan masyarakat, banyak yang tidak dibangun. Nah, dari situ saya mengingatkan dengan camat dan tidak digubris juga sama Paku Supriyadi. Nah, akhirnya saya dengan Bu Nur Hayati ini bikin satu bendel surat buat laporan ke Tipikor untuk tindak-lanjuti. Makanya Bu Nur Hayati proaktif ke Tipikor ini, data-datanya ini kok kenapa bukan dilindungi selama ini? Saya rahasiakan namanya Bu Nur Hayati ini, kok sekarang jadinya booming. Kasihan, gitu Mbak. Ya, Pak Lukman, bagaimana mulanya Ibu Nur Hayati ini ikut membantu penyidikan selama 2 tahun terakhir dan apa saja yang berhasil ditemukan selama itu? Ibu Nur Hayati ini kan sebagai bendahara keuangan desa, Mbak. Paling tidak itu dia tahu terjadinya uang anak yatim tidak dibagikan, diambil sama kepala desanya, uang rutilahu tidak dibangun, pembangunan masjid tidak dikasihkan, pembangunan yang angkrak. Ini kan semuanya ini data-data ini kan yang tahu keuangan desa, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman Nur Hakim, Bamus Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore.